Kalau ateisme teoritis, ini ngomong tentang teori mengapa aku tidak percaya Tuhan. Itu ateisme teoritis. Sudah ngomong argumen-argumen. Argumennya ada argumen epistemologis, ada argumen kosmologis, nanti banyak argumennya. Orang yang percaya Tuhan kan juga gitu, mengusung argumen-argumen. Ya besok kita akan ketemu. Itulah kasih contoh aja. Kalau orang yang percaya Tuhan ada argumen from design, lihatlah desainnya alam semesta ini, nggak mungkin kebetulan kan. Itu argumen. Atau argumennya Pascal. Pascal yang filosof juga punya argumen, namanya argumen judi, argumen gambling. Ya, kamu percaya Tuhan, kenapa? Ya gambling aja. Kan gak ada ruginya percaya sama Tuhan. Aku beriman, untung, punya banyak keuntungan, punya teman banyak, punya sifat baik. Seandainya besok mati, kok ternyata Allah gak ada, ya tidak apa-apa, aku sudah untung banyak. Kamu yang tidak percaya juga tidak apa-apa juga kan kalau sudah mati. Tapi kok ternyata Allah itu ada, nah aku selamat, kamu masuk neraka. Nah, itu Pascal, argumen judi, ateisme teoritis. Kita lihat argumen. Argumen yang pertama adalah yang sering dipakai oleh orang-orang ateis. Ini nanti akan kita mentahkan semua, cuma belum saatnya saya mentahkan, kamu pahami dulu. Biar ngerti dulu. Durung-durung mau coba kritiknya kan tidak enak. Yang pertama adalah argumen imanensi akal, dalam arti kesadaran tiap orang itu sejangkau intelektualitas dan lingkungannya, termasuk tentang Tuhan. Tuhan yang ada di kepalamu dengan Tuhan yang aku pahami mungkin coraknya berbeda, gayanya mungkin beda. Mungkin ada orang, ya biasanya karena saya belajar filsafat, mungkin lebih menekankan Tuhan yang penyayang, maha pengampun. Sementara yang belajar ilmu hukum, ilmu syariah, ilmu fikih, mungkin Tuhan itu maha adil, maha penyiksa, mulai keliru sidik, ya, sikat mlebu neraka misalnya. Itu kan beda. Yang satu Tuhan yang adil, yang satu Tuhan yang pemaaf. Itu kan konsep kita beda. Dan Tuhan, karena kamu ada filosof, saya lupa namanya, dari Yunani, yang dia bilang Tuhan dalam konsepnya manusia ya mesti sosoknya mirip manusia. Saya tidak tahu, katanya filosof ini. Mungkin Tuhan di versinya kuda ya mungkin ya kayak kuda, Tuhan versinya bebek mungkin ya kayak bebek. Pokoknya bahasanya dia gitu. Tuhan yang ada di kepalamu kan kira-kira misalnya disuruh gambar kan kamu mirip-mirip manusia kan, kayak manusia. Mungkin dulu kamu kecil, sekarang agak takut kalau saya bilang gambar, tapi pasti kamu punya gambaran. Mungkin tinggi, besar, punya jenggot, pakai jubah putih di atas, lihat ke bawah, lihat. Mungkin gitu gambaranmu. Seandainya disuruh gambar, meskipun sekarang takut gambar, tapi kan manusia. Malaikat pun ya kamu gambar kayak manusia kan, kakinya dua, ya, punya sayap. Pokoknya sosok utamanya manusia. Bahkan iblis, setan, jin aja kan ya manusia kan di kepalamu. Meskipun kamu tambahi tanduk, kamu tambahi ekor, tapi kan basis wujudnya manusia. Kenapa? Ya itu akalmu, kalau katanya David Hume. Yang bisa kamu lakukan kan cuma menggabung-gabungkan ide-ide yang ada di kepalamu, gagasan-gagasan yang ada di kepalamu. Itu yang dijadikan argumen pertama oleh orang ateis. Lain Tuhan yang beda-beda kayak gitu ya berarti tidak jelas kan, berarti Tuhan itu kayak gimana. Lah kok kamu sembah? Itu yang pertama dikritik oleh orang-orang ateis.
Yang kedua, teori agnostisismenya Immanuel Kant. Immanuel Kant kan dikenal sebagai filosof yang bilang bahwa agama tidak akan bisa ketemu sama filsafat, sama ilmu. Agama punya jalur sendiri. Agama adalah sesuatu yang berbeda. Ya, itu bisa dipahami. Berarti kayak di kalimat-kalimatnya kan, sisihkan sedikit dalam dirimu ruang untuk agama. Tapi nama lain dari kalimat ini adalah, berarti agama adalah sesuatu yang gak bisa dipahami manusia. Dan cara berpikir model Kant ini nanti ketemunya di agnostisisme. Sebenarnya kan pingin secara simpel bilang agama itu urusan percaya tidak percaya, titik. Tapi bagi para filosof, bagi para pengkaji agama kan nggak bisa kalau cuma di stop. Pokoknya percaya apa ora percaya ya wis, percaya ya wis. Dia ingin masuk lebih dalam pasti. Kalau modelnya kan berarti memang benar, agama itu tidak bisa dipahami manusia, tidak bisa diakses secara ilmiah, secara filosofis. Maka jadilah kalau gitu sesuatu yang nggak bisa kita pahami lah kok kita sembah. Sesuatu yang nggak bisa kita akses kok kita minta tolong untuk keselamatan hidup kita, tidak cuma di dunia tapi nyampe akhirat. Nah, itu argumen kedua. Oke, semoga rekamannya nggak potong-potong ya. Kalau potong-potong orang salah paham dengerinnya. Kamu juga jangan ngantuk. Nanti ngantuk, nangkepnya salah, kamu ceramahnya nggak lengkap. Terus yang nomor 4, skeptisismenya David Hume. Nanti yang dikenal sebagai teologi natural. Basisnya memang empirisisme yang cenderung material. Jadi tidak percaya sesuatu yang tidak bisa diakses secara empiris. Kalau ada sesuatu tidak bisa diakses secara empiris, kok dianggap ada, itu pasti permainan akal manusia sendiri yang memproyeksikan, yang bikin-bikin. Kalau nggak malah ngarang. Termasuk apa wis yang kamu anggap nggak ada barangnya, rasa sakit kah, apa kah, itu kan ada manifestasi fisiknya pasti. Kalau enggak, orang kan enggak percaya. Dipukul misalnya, sakit, itu kan ada manifestasi, mungkin merah kah, mungkin ada suaranya ploak, mungkin ada, itu kan manifestasi fisik, dan itu menunjukkan ada rasa sakit. Kalau enggak ada itunya, ya skeptis. Bisa ya, bisa enggak. Perlu bukti yang lebih kuat. Makanya katanya David Hume, ya kebanyakan agama itu hampir semuanya isinya kan hal-hal gaib. Kalau enggak gagasan tunggal, ya gagasan kompleks, seperti tak bilang tadi. Jadi cara berpikir yang menggabung-gabungkan ide lama yang sudah ada. Termasuk tentang hal-hal yang sifatnya eskatologis, gaib, jin, setan, kan gitu. Setan itu kan di kepalamu selalu ada tanduknya. Terus giginya ada siungnya, karena kamu anggap setengah hantu. Matanya merah. Terus itu kan gagasan-gagasan tentang apa yang kamu gabung jadi satu, lahirlah wujudnya setan. Gondorwo misalnya, pokoknya Gondorwo ya tinggi, besar, bulunya panjang. Itu kalau kamu cermati nanti lahirnya gagasan kompleks kalau David Hume.
Ada gagasan tertentu yang digabung-gabung jadi satu, lahirlah satu entitas. Kolam susu, itu kan gagasan tentang kolam plus gagasan tentang susu, digabung. Di bumi ini hanya zaman dulu ada kolam susu, sekarang mungkin tidak ada. Kolam madu apalagi, di Arab aja nggak ada, adanya di surga. Itu kan gagasan kompleks. Sirotol mustaqim, seperti rambut yang dibelah 7. Itu kan gagasan tentang rambut sama gagasan tentang membelah-belah, digabung jadi kalau rambut dibelah 7 dahsyat mungkin ya, apalagi tajamnya ngalah-ngalahi. Itu kan gagasan kompleks katanya David Hume. Malaikat yang kamu bilang tadi pakai jubah, jubahnya warna putih, pakai sayap, terus di kepalanya ada lingkarannya. Kenapa di kepalanya ada lingkarannya? Untuk menunjukkan beda alam, Pak. Kayak orang mati. Kok pakai sayap? Karena katanya bisa mengitari bumi dalam waktu sekian detik, bisa memutari bumi. Kalau memutari bumi kan harus terbang, Pak. Kalau jalan kaki enggak mungkin, Pak. Untuk bisa terbang kan harus punya sayap, Pak. Oh, itu David Hume. Gagasan kompleks yang bermain. Termasuk juga mungkin pikiran-pikiranmu tentang eskatologi, surga, neraka. Isinya surga sekarang mungkin kayak hotel bintang 5, ada spring bed terbaik, pelayan-pelayannya luar biasa, ada kayak gitu kan gambarannya. Kalau di neraka ya semua lah tukang ada di sana, mulai dari palu, bergaji, lenggis, apalagi rantai, sono kono kabeh. Itu lah barang sini semua kamu impor ke sana. Iya kan? Oke, itu David Hume, argumennya orang ateis keempat. Yang kelima, argumen epistemologisnya orang ateis adalah agnosticism. Semua katanya orang positivisme logik, saya bilang tadi, ini akan kita bahas agak serius minggu depan. Semua istilah-istilah yang ada hubungannya dengan Tuhan, itu kalau katanya positivisme logik itu meaningless. Meaningless itu tidak bisa dijelaskan. Tuhan itu maha bijaksana. Susah menjelaskan maha bijaksana itu gimana ya. Atau maha, semua kan dikasih maha kalau Tuhan. Maha baik, maha ini kan. Baik aja kan sudah luar biasa. Baik 100% misalnya, itu spol wis. Tapi ini ada maha baik. Terus menjelaskannya jelimet. Dan penjelasan semacam itu katanya positivisme logik tidak memadai, meaningless, buang energi sia-sia, tapi tidak bikin paham. Orang hanya disuruh percaya atau tidak percaya. Dan setiap orang memahaminya sesuai gambarannya sendiri-sendiri. Nah, itu argumennya positivisme logik secara epistemologi. Jadi argumen epistemologisnya ateis ada 5. Yang pertama versi tadi, imanensi subjek, yang setiap subjek menghayati dunianya secara berbeda. Yang kedua, rasionalismenya Kant yang mengarah pada agnostisisme. Yang ketiga, skeptisismenya Hume. Dan yang keempat, ignotisisme. Terus argumen metafisik. Argumen metafisik ini karena rata-rata orang ateis itu materialis, maka mereka cara berpikirnya adalah monistik, atau pasnya realisme monistik. Jadi alam semesta ini hakikatnya cuma satu, yaitu materi. Karena itu semua yang di luar materi itu tidak hakiki.
termasuk yang diomongkan oleh orang-orang yang beragama. Itu argumen metafisika, kosmologinya. Jadi karena realitas ini dasarnya adalah materi, maka yang bukan materi berarti palsu. Atau yang tidak punya karakter materi itu pasti tidak hakiki. Lawannya materi kan mental, pikiran, rohani. Semua adanya di manusia. Berarti kalau ada produk-produk non-materi, itu pasti rekayasanya manusia. Itu argumen metafisiknya. Kalau ada hal-hal yang tidak bisa diakses, nggak bisa disentuh, kok dianggap ada, itu pasti biang keroknya manusia, termasuk Tuhan, jin, setan, kuntilanak, gondoruo, dan kawan-kawan. Itu kan tidak bisa diakses semua secara materi. Kamu moto aja kan nunggu kebetulan dulu, atau nunggu rekayasa dulu, baru ada fotonya gondoruo, fotonya jin, fotonya setan. Itu katanya orang katanya salah, itu bikinan-bikinan. Itu mesti vokal gawenya manusia. Oke, itu argumen metafisik. Yang ke selanjutnya argumen koherensi. Argumen koherensi itu yang dikritik adalah konsistensi Tuhan dan sifat-sifatnya. Tuhan itu kadang-kadang orang-orang monoteis, katanya orang ateis, menjelaskannya kontradiksi. Tuhan yang maha penyayang, tapi dia juga maha penyiksa. Rahman Rahim, tapi syadidul iqab. Itu kan kontradiksi kalau katanya orang ateis. Kok iso? Kalau Rahman Rahim, Ghafurur Rahim, itu nggak ada orang yang masuk neraka. Pasti nggak tega Tuhannya. Tapi kok ada katanya orang ateis. Wah, itu berarti nggak konsisten. Apalagi nanti ada misalnya kontradiksi antara kebebasan manusia dan pengetahuan Tuhan. Kalau kalian merasa, Pak, manusia itu bebas loh Pak, mau ngapain aja, suka-suka dia, besok Allah tinggal menghisap. Jawabannya gampang. Menurutmu Allah tahu segalanya enggak, termasuk masa depan? Iya Pak, Allah itu apa yang enggak tahu? Mulai zaman 0 sampai tahun kiamat dia ngerti segalanya sampai detail. Loh kalau gitu ya kamu enggak bebas. Ceritanya sudah ada, buktinya Allah sudah tahu. Ya kan? Kalau Allah tahu sampai masa depan, berarti skenario hidupmu sudah jelas. Kamu besok kawin sama siapa, anaknya berapa, sudah jelas. Wong Allah tahu masa depanmu kayak apa, kan berarti sudah ada skenarionya, dan itu pasti jalan. Itu kan konsekuensi dari maha taunya Tuhan berhadapan dengan kebebasanmu. Belum lagi kayak yang dibahas di kitabnya Ibnu Rus itu, panjang lebar itu, kemahakuasaannya Allah misalnya, yang ketika dikasih contoh jadi tabrakan. Yang sering tak contohkan misalnya, bisa enggak Allah bikin benang ruwet yang sangat ruwet sampai Allah sendiri enggak bisa ngore? Ayo. Nah itu kan argumen koherensi. Karena cara ngasih atribut pada Allah sifatnya kontradiksi. Itu argumen, tipe argumen kedua yang dilancarkan oleh kelompok ateis. Argumen koherensi juga